Ya, baik Bapak dan juga Ibu hadirin sekalian, dan kini tibalah pada seminar terakhir Info Brand Forum 2023, dan sebagai penutup rangkaian acara seminar pada hari ini masih akan ada satu lagi seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Amalia E. Maulana, Associate Professor of Marketing Binus University, dan dalam kesempatan pada kali ini beliau akan membawakan tema Building a Strong Brand. Untuk itu langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Amalia E. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Karena kita sudah lama sekali tidak bertemu face to face. Saya harus jujurly gitu ya. Jujurly saya demam panggung loh ini. Udah lupa kalau berada di atas panggung dengan audiens banyak ini. Setelah 3 tahun kita online terus, alhamdulillah. Sekarang udah bisa. Building a strong brand looks like ini ya, topiknya sesuatu yang mungkin udah pernah didengar. Apa susahnya gitu ya, karena semua di perusahaan yang hadir hari ini seharusnya udah mempunyai brand dan semua berusaha untuk meningkatkan kekuatan dari brandnya. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu atau aspek-aspek lain yang bisa saya tambahkan hari ini, terutama yang menyangkut hal-hal yang lebih filosofis dari pembinaan sebuah brand. Oke, ini tentang saya. Kalau tadi Prof. Ujang sudah menyampaikan teman saya, itu betul-betul teman beneran, karena kita teman kuliah. Jadi terima kasih Pak Profesor, kalau saya belum Profesor, di sini namanya Associate Profesor, mohon doa, siapa tahu biar bisa menyusul Pak Profesor. Kalau yang mendoakan banyak, katanya doa itu bisa datang dari mana aja. Ya, jadi ada perjalanan saya sebenarnya saya melihat saya itu adalah 2 dimensi. Jadi karir awal saya adalah bekerja di perusahaan-perusahaan multinational company seperti Frisian Flag, Unilever, kemudian Reckitt and Colman waktu itu ya namanya. Dan setelah saya mengambil PhD di University of New South Wales di bidang branding dan markom, kembali ke Indonesia, kemudian saya masuk ke dunia akademisi. Namun pada dasarnya karena jiwanya itu masih jiwa industri gitu ya, pengen menyelesaikan masalah brand gitu ya. Nah dari situlah kemudian saya mendirikan Ethnomark Consulting. Ethnomark Consulting adalah perusahaan branding konsultan yang untuk memahami kesulitan-kesulitan dalam membesarkan brand dengan pendekatan etnografi marketing. Memang hari ini kita tidak ada waktu ya, waktunya pendek banget, tadi seperti kata Prof. Ujang. Jadi untuk etnografi marketing nanti boleh di googling aja. Ya saya juga banyak tentang etnografi. Kurang lebih seperti ini dan mungkin highlightnya adalah hari ini ada pelantikan rektor IPB, beliau Pak Arief Satria adalah rektor yang disebut istilahnya incumbent, jadi dipilih lagi untuk yang kedua kalinya. Kalau seseorang sudah dipilih lagi, itu adalah tandanya brand kuat. Kenapa? Karena brand yang kuat tidak hanya dipilih satu kali dan kemudian kata audiensnya terima kasih selesai and goodbye. Jadi hari ini ada sebuah evidence. Nah, Prof. Ujang sama saya tadi sama-sama dari Darmaga Bogor, kita menyaksikan pelantikan dari Prof. Arief Satria dan saya pengen kasih sertifikat tapi beliau sibuk banget. Sertifikatnya namanya A Strong Brand karena hari ini bintangnya sudah tik. Kalau nggak naik lagi kayaknya saya mungkin kasih bintangnya cuma 3. Tapi hari ini saya bisa kasih bintang 5 buat beliau. Karena branding is not just promise.
Tapi branding itu adalah delivering promise. Pada saat kita berjanji, kita mengerjakan apa yang kita sampaikan, di sanalah audiens akan merasakan. Dan saat merasakan, apakah masih ingin merasakan? Kemudian disitulah terpilih kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang saya juga Etnomark membantu waktu rebranding IPB University beberapa tahun yang lalu. Tadinya namanya Institut Pertanian Bogor, sekarang menjadi IPB University. Oke. Nah, ini kurang lebih tentang Etnomark Consulting. Ini buku saya yang paling baru, seperti Prof. Ujang bilang, kalau mau jadi profesor harus bikin buku. Ini hikmah pandemi loh teman-teman semua. Karena pandemi, buku yang gak jadi-jadi, udah 4 tahun gak jadi-jadi, akhirnya waktu pandemi selesai dengan aman dan damai. Dan ini tahun 2021 kemarin sudah dicatatkan di dalam yang namanya JJA. JJA itu adalah pakai ada poin kalau untuk akademisi. Nah, jadi saya ini adalah seorang akademisi yang praktisi, tapi boleh juga disebut seorang praktisi yang akademisi. Jadi mudah-mudahan yang hari ini saya sampaikan adalah kombinasi dari dua. Jadi kombinasi hal-hal yang bersifat konsep, namun mudah-mudahan bisa dibawa pulang karena praktis. Oke, saya akan masuk dulu terhadap yang disebut branding. Karena miskonsepsi terhadap branding itu masih terjadi. Dan ini tidak hanya di perusahaan-perusahaan yang bersifat perusahaan kecil, perusahaan UKM, namun juga perusahaan yang besar, perusahaan multinasional juga, dan bahkan di institusi-institusi pemerintahan, bahkan kalau kita lihat untuk hal-hal yang bukan hanya untuk produk, namun juga untuk branding objek-objek lainnya. Pada saat menyebutkan branding, yang teringat dari banyak orang adalah, oh ibu, habis ini saya bisa belajar betulin iklan saya ya bu. Boleh ibu tolong cek dong bu IG saya, warnanya kurang apa bu? Terus kira-kira gambarnya perlu dibetulin seperti apa? Nah, jadi hal-hal yang menyangkut advertising adalah yang come up pertama kali pada waktu disebut keahlian saya adalah branding. Kemudian juga logo. Bu, kita udah rebranding bu. Bagaimana tuh ceritanya? Iya, kan logonya udah ganti bu. Oke, logonya ganti. Terus iklannya juga kita udah pasang di seluruh negara gitu. Nah, itulah yang disebut branding activity. Namun hari ini saya mau highlight, mungkin sebagian besar sudah tahu, tetapi saya ingin re-emphasize bahwa branding filosofi ini perlu untuk disadari terlebih dahulu agar untuk pembinaan jangka panjang kita tidak miss out. Kita akan masuk di dalam koridor karena ujung-ujungnya pembinaan brand itu harus efektif dan efisien. Kalau kita keluar dari koridor, kadang kita tidak sadari, tapi ternyata sudah terjadi opportunity cost, yang opportunity loss dan juga energinya sudah keluar, tetapi masih belum mencapai sasaran. Berarti apa dong branding gitu kan? Nah ini sayangnya karena orangnya banyak jadi kayaknya agak apa ya, nggak terlalu interaktif ya. Tetapi branding itu sebenarnya kalau kita lihat, kita sering luput dari pengamatan. Padahal branding itu sudah ada di dalam ilmu agama manapun. Kebetulan di dalam agama saya itu juga disampaikan apa sih sebenarnya yang disebut branding. Branding itu adalah memberikan manfaat kepada audiens atau orang lain. Dan saya yakin ini agama lain pun akan sama. Memberikan manfaat. Nah ini dulu yang sebagai filosofinya. Ini saya ambil contoh dari agama saya, agama Islam. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Tetapi kalimat pendek ini sebenarnya merupakan esensi dalam branding filosofi. Kenapa? Karena
branding strategi tanpa mempunyai pemahaman bahwa branding yang berhasil itu bukan yang iklannya paling keren, bukan yang logonya paling catchy, keren banget, kemudian yang bisa menang award untuk creativity, tetapi brand yang baik, brand yang kuat adalah yang telah memberikan manfaat kepada stakeholders-nya. Karena di dalam branding yang semakin kompleks ini bukan hanya kepada konsumen, namun kepada stakeholders. Karena ada pihak-pihak yang juga ikut di dalam proses. Contohnya konsumen itu namanya end users. Tapi ada juga yang bernama influencers. Ada lagi yang namanya deciders. Kita mau beli pizza aja, mau pakai GoFood loh padahal sederhana aja di rumah. 1 jam gak selesai diskusi di rumah karena yang satu bilang, kan aku tadi yang pertama initiate, berarti aku yang nentuin ya menunya. Yang satunya lagi, enggak bosan kamu kalau pilih yang gak enak terus aku dong yang nentuin. Aku paling ngerti kan aku kerja di food business let's say. Bapaknya bilang semua boleh nentuin tapi uangnya uang siapa? Uang saya kan? Kalau gitu saya dong yang nentuin, kata dad. Kata mom, semua boleh menentukan, tapi terakhir yang pegang HP yang order kan aku ya. Jadi aku nanti yang nentuin, semua tinggal datang pilih yang apa. Akhirnya diputuskan gak usah beli pizza saja, gak jadi. Nah, bagaimana bisa kita bilang kita telah memberikan manfaat kepada para stakeholders tadi kalau kita belum mengenal mereka satu persatu dalam peranannya. Karena peranannya ada yang hanya sebagai initiator, tetapi ada yang peranannya sebagai a strong influencer, tapi juga decider. Dan kemudian yang terakhir tentu saja user. Karena user itu akan judge terakhir. Dia bilang gak enak, jangan beli lagi ya. Tidak terpilih lagi restoran itu. Dia tidak akan menjadi brand kuat. Berarti semua stakeholders yang ada di dalam pembinaan brand itu perlu dipikirkan. Apakah kita telah memahami mereka? Setelah itu telah memahami dan memberikan manfaat yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini branding itu adalah menjadikan sebuah produk, sebuah perusahaan atau kita sendiri sebagai person, sebagai orang yang dikenal sebagai pemberi manfaat bagi stakeholders-nya, dan ini yang paling penting, lebih dari yang lain. Karena bukan hanya kita saja yang bisa memberikan manfaat kan, tetapi apakah yang kita berikan itu punya value atau punya nilai yang lebih dari yang lain. Pada saat kita telah memberikan manfaat yang lebih dari yang lain, disitulah sebenarnya kita mulai masuk ke dalam kekuatan brand kita mulai meningkat. Jadi di sini adalah yang pertama yang perlu dikatakan. Jadi kalau dikatakan a strong brand, bayangkan itu merupakan sebuah proses. Karena dia perlu dikenal terlebih dahulu. Kemudian dimengerti, memang manfaatnya apa sih? Coba jelaskan. Karena kadang lebih banyaknya kenal tapi tidak mengerti. Kenal saya dengan brandnya, let's say kalau saya mau tes nih, BINUS University, karena saya sebagai associate professor dari BINUS University, saya nggak mau kalah ya, karena dari tadi promosi IPB University terus, jadi saya harus bilang ya, IPB University is one thing, but BINUS University adalah, ada yang bisa jelaskan nggak dalam satu kalimat? Kalau kalimat yang diterangkan oleh Bapak Ibu tentang BINUS University itu tidak sama dengan yang ada di website, berarti brandnya belum kuat. Karena tidak hanya dikenal namanya, namun harus dipahami tawarannya. Karena tawarannya itu dia ada yang disebut keywords. Keywordsnya apa?
Ini karena kita agak jauh nih, kurang bisa interaktif ya. Tapi kalau saya ingat nih, kalau ada yang tanya ke saya, kira-kira beberapa tahun lalu, Ibu pekerjaannya apa? Saya bilang saya dosen. Oh, dosen di mana Bu? Dosen di BINUS. Oh, berarti Ibu ngajar komputer ya? Baiklah. Kalau sekali-sekali saya masih terangkan, lama-lama saya bilang iya, biar cepat. Nah, seperti itu kenapa? Karena BINUS startingnya adalah memang kursus komputer. Nah, kursus komputer dari garasi, itu pendirinya namanya Ibu Widya. Luar biasa Ibu Widya. Gak apa-apa ya, promosi sedikit dong, gak mau kalah sama Pak Ujang. Tapi yang jelas Ibu Widya dari yang disebut kursus komputer, kemudian meningkat menjadi sekolah tinggi, kemudian menjadi university, dan dari situlah berkembang. Kalau university subjeknya banyak dan tidak harus menjadi ahli komputer. Nah, bahkan kalau jadi ahli komputer saya akan berterima kasih sekali karena saya termasuk gaptek. Pak Ujang tadi udah ngaku ya kalau gaptek, ya saya juga. Kalau anak saya memang lulusan IT yang nomor 2. Kalau ada apa-apa dengan HP saya langsung bilang, nak tolong dong gini, dia langsung gampang kan. Saya bilang, untung kamu sekolah IT, mama gak rugi nyekolahin kamu IT. Nah dia bilang, ini mah cuma mama aja, ini mah gak harus sekolah kalau cuma ini aja. Tapi kita lihat di sini bahwa yang disebut makna dari sebuah brand itu tidak mudah untuk bisa dikenal, gitu ya, dimengerti maksud saya. Ya, jadi dikenal, dimengerti, dan tentu saja dimengerti dan dicocokkan dengan kebutuhan. Oke, saya paham. BINUS University sekarang ada banyak subjek, tapi saya mencarinya bukan yang itu. Jadi dikenal saja, dimengerti saja belum cukup. Kita harus juga meningkat menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan kalau kita lihat di sini ada kata-kata secara terus-menerus, karena memberikan manfaat itu tidak bisa sporadis 1-2 hari, besoknya kadang bermanfaat, kadang tidak. Nah itu kan sebenarnya dalam personal branding khususnya ya Bapak Ibu, bukan hanya produk. Produksi mungkin udah masuk QC, kalau udah masuk QC and that's it, kalau nggak lulus QC nggak boleh pergi. Tapi yang namanya jasa, itu tantangan branding terberat. Kenapa? Karena salah satu sifat dari yang services adalah heterogeneity. Dan heterogeneity itu tergantung service providernya siapa. Bisa dibayangkan di university dengan service provider namanya dosen dengan berbagai karakteristik. Memberikan delivery dalam konteks expectation-nya itu berat sekali. Kenapa? Karena bisa berbeda-beda. Strong brand itu irreplaceable, tidak tergantikan. Apakah Anda sudah menjadi a strong brand di mata suami, di mata istri? Wah, ini udah mulai panas nih kalau udah pertanyaannya itu kan. Sensitif. Tetapi irreplaceable itu kita konteksnya kalau person, bukan hanya untuk keluarga ya, maksudnya tadi spouse, tetapi irreplaceable di pekerjaan. Kalau Anda nggak datang 2 hari, ada yang tahu nggak? Ada yang cari nggak? Ada yang mau cuti aja nggak boleh. Jangan, kalau kamu nggak ada saya sama siapa? Wah, ada nggak yang gitu bosnya? Terus ada juga yang bosnya waktu dibilang, bos ini oleh-oleh saya pergi dari Thailand nih seminggu. Oh, kamu pergi ya? Kapan perginya? Kok aku nggak tahu? Karena manfaatnya ada nggak apa-apa. Berarti replaceable. Irreplaceable itu adalah sebuah prestasi tertinggi dalam pembinaan sebuah brand. Coba nanti dipikirkan lagi, betul tidak? Brand-brand yang saya bina, brand-brand di perusahaan saya sudah menduduki sebuah peringkat di mana kalau nggak ada kebetulan stock out di Indomaret, dia bilang maaf saya mau pindah ke Indomaret berikutnya. Kalau perlu saya jalan seluruh Tangsel sampai ketemu baru saya minum itu minuman. Wah kalau ada yang begitu beneran,
a very strong brand. Gitu kan? Biasanya apa? Adanya apa? Kalau stock out yang ada apa? Pada saat yang ada apa itu dibeli, di situ adalah sebuah hint bahwa posisi sebuah brand itu tergantikan. Tergantikan berarti di sini clarity-nya mungkin belum sampai. Bahwa manfaatnya apa sih tepatnya? Ya saya tahu lah minuman ya penghilang dahaga, tapi yang bagaimana? Belum clear. Kemudian konsisten, hari ini enak, besok nggak enak, besoknya enak lagi. Dan karena tidak konsisten, kita nggak mau take a chance. Dan yang berikutnya adalah distinctive. Nah, distinctive ini PR terbesar dalam branding. Karena berbeda dari yang lain. Berarti kita harus selalu alert terhadap competition. Siapa yang menawarkan tawaran-tawaran yang saya sudah ramu tadi, siapa lagi yang nawarin? Saya berarti harus selalu stay alert terhadap teman-teman tetangga-tetangga di sebelah nih. Apa yang mereka tawarkan? Dan kemudian melihat betul tidak konsumen itu lebih mempunyai kedekatan atau attachment terhadap kompetitor daripada tawaran saya. Jadi di sini yang paling sulit dari 3 hal ini memang adalah mencari sesuatu yang hanya satu-satunya. Nah ini kan kalau di lagu itu ada kan ya? Ada kan lagunya yang tentang satu-satunya di hatimu, saya lupa lagunya. Udah bilang tapi lupa juga lagunya ya. Nah kalau bisa dikatakan kita sudah masuk dalam satu-satunya di hati konsumen dalam tanda kurung stakeholders. Karena yang bahaya nih, satu-satunya di hati user, tidak di hati decider. Can you imagine? Apa yang terjadi? Anak udah seneng banget saya mau masuk kuliah ABC, kata orang tuanya, tidak nak. Mama sudah cek, reputasinya kurang oke. Berarti kita bisa tergantikan dipotong oleh stakeholders lainnya. Jadi dinamika di dalam decision making proses itulah yang kita perlu pelajari dan ini sebenarnya sejak dulu sudah. Namun kenapa sekarang lebih penting lagi? Karena setelah era pandemi ini banyak sekali cerita-cerita tentang konsumen itu yang berubah. Mungkin tadi sudah banyak dapat ya dari Bapak Ibu yang hari ini cerita tentang perubahan shifting consumer behavior udah cukup banyak. Namun saya di sini mengingatkan saja bahwa dengan adanya perubahan itu kepentingan untuk mengenal luar dalam gitu ya. Luar dalam itu menjadi lebih lagi bahkan multiple stakeholders. Oke. Nah, jadi di sini kalau ada istilah customer centric, sebenarnya kita harus enlarge atau kita broaden the horizon, stakeholders centric. Sudahkah perusahaan kita centricity-nya terhadap stakeholders, di mana customer adalah salah satunya. Jadi customer itu ada 2 kan, B2C, B2B, dengan dinamika yang berbeda. Dan di sini yang biasanya belum customer centric itu lebih mementingkan me. Number 1 adalah me dulu. Saya mau produk ini yang saya jual. Tetapi apakah itu yang diharapkan oleh konsumen? Itu yang disebut centricity-nya masih belum. Jadi masih ke product centric atau ke selling centric. Oke, understanding customer value. Nah, understanding customer value itu menjadi yang paling penting di dalam branding hari gini. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, dalam branding tadi understanding customer value. Yang kedua adalah understanding customer value. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
understanding customer value. Kalau Bapak Ibu tahu ada istilah dalam property marketing itu ada namanya location. Baru ngomong yang lain deh, di mana lokasinya memangnya, gitu kan? Jadi kalau lokasinya nggak oke, ceritamu, brand storymu nggak saya beli. Nah di sini untuk branding saya sebut 3 kali. Understanding customer value. Karena kalau ini kita miss, kita akan banyak sekali, namanya itu kalau hit and miss, kita lebih banyak miss. Dan kalau miss, masih kita tahu bahwa kita miss masih nggak apa-apa, karena bisa dibetulkan. Tapi yang lebih banyak adalah kita even tahu bahwa itu miss aja enggak. Jadi kita jalan terus, kita berjalan terus dengan strategi-strategi yang sudah kita lakukan bertahun-tahun tanpa menyadari bahwa kita telah melakukan banyak sekali di luar koridor branding dengan benar. Nah, changes itu kita sudah tahu, tetapi changes itu ada 2. Ada changes yang sifatnya impulsif atau diramu dengan sungguh-sungguh, ada 2, tetapi ada juga yang dipaksa berubah, contohnya waktu pandemi kemarin. Kita nggak siap, oke deh, karena itu benar-benar dadakan. Tetapi pada saat kita bisa memprediksi perubahan, tetapi kita tidak mengadjust menjadi agile, di situ sebenarnya kita telah memboroskan energi dan juga resources dari perusahaan. Customer value ada 3 tipe, hanya untuk refresh aja. Functional value, jadi misalnya kalau kita functional value itu sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang jelas gitu. Tapi ada yang namanya emotional value yang bisa dirasakan. Dan yang terakhir experiential value. Jadi pada saat kita ingin understand kenapa dia mau beli ini. Kenapa hari ini Bapak Ibu teman-teman semua datang ke acara Info Brand Forum? Pak Tri, bukan hanya karena makanan di Sultan, tetapi ada experience yang tadi disebut sama Prof. Ujang kan, experiential value ini yang mungkin pada saat di dalam kamar, kemudian kita mendengarkan semua materi itu berbeda. Jadi 3 hal ini kita perlu lihat di titik mana experiential value ini lebih dicari oleh stakeholders yang mana. Jadi perlu dilakukan mapping. Dan ini berita yang kurang menyenangkan. Berpoligami dengan brand atau merek. Karena waktu ada teaser di IG saya, itu beberapa dari teman atau follower langsung bilang, "Hah, apaan nih? Berpoligami dengan merek? Ibu jangan macam-macam." Nah, saya anti poligami, boleh ya bilang gitu? Boleh dong, soalnya saya cewek. Tapi yang jelas kalau dalam merek atau brand, ini kita harus legowo ternyata. Berpoligami dengan merek karena ternyata yang tadi saya katakan, kaulah satu-satunya di hatiku. Kapan itu satu-satunya? Pagi minumnya A, besoknya minumnya B, kemudian di kulkas isinya lain, ternyata ada 10 merek minuman yang masuk ke dalam rumah yang sama. Not to mention yang dibeli oleh orang-orang yang berbeda. Nah, karena perilaku yang disebut multi-brand usage itu semakin kita rasakan, kita sendiri juga sebagai yang berperilaku, kita harus ingat bahwa ada istilah dalam segmentation itu namanya occasion based segmentation. Kita harus mulai mapping bukan hanya siapa yang membeli, tetapi ada dimensi variabel yang disebut occasion based. Saat apa? Contoh yang sederhana saja, sebenarnya saya sih termasuk sangat Garuda oriented saya. Wah, kalau enggak Garuda saya enggak berangkat, saya enggak pergi. Pokoknya sekretaris saya udah tahu, Ibu Garuda ya Bu, harus gitu.
kalau reimbursable. Ya kan? Kalau reimbursable jangan sampai nggak Garuda. Apalagi kalau ada klien yang ngundang, kalau nggak Garuda nggak pergi. Waktu liburan, sekretaris saya bilang, Bu ini liburan Garuda scan-scan. Excuse me, Garuda. Kamu tahu kan anak saya berapa? Anak saya 3, saya sama suami kita berlima loh, jangan macam-macam Garuda. AirAsia, makanya saya pakai merah, saya suka banget sama AirAsia. Saat liburan saja. Jadi pada saat kita bilang airline saja, saya sudah mendua hati. Tetapi dulu waktu Batik Air pertama-tama muncul dengan servis yang mendekati Garuda, ternyata saya masih bisa bilang, kalau Garuda nggak ada, pakai Batik Air, boleh. Di situ sebenarnya posisi Garuda di hati saya sudah mulai turun equity-nya. Karena seharusnya dia mempertahankan loyalitas saya di titik bisnis. Waktu bisnis, Amalia nggak boleh pakai airline lain, harus Garuda. Gitu. Tapi pada saat saya bilang, gak apa-apa deh Batik Air juga boleh. Di situ replaceable. Saat dia replaceable, alarm mulai bunyi. Kenapa? Apa yang membuat Batik Air bisa menggantikan kekuatan Garuda di hatiku padahal dibayarin kan? Kalau dibayarin kan kita pengen maksimiskan value tersebut. Ya, jadi itu hanya satu contoh. Tetapi kita masuk ke dalam yang namanya multi brand usage itu sebagai konsumen kita pelaku tapi mungkin kita tidak terlalu menyadari sekarang kita berpikir sebagai pemasar. Sebagai pemasar itu sebetulnya ada penelitian yang mengatakan ada top 3 di hati dan di benaknya konsumen. Jadi tadi kalau di Indomaret nggak ada, makanya masih nggak perlu jalan ke Indomaret lain, kenapa? Karena brand kedua atau brand ketiga ada. Brand 1 nggak ada, 2 nggak ada, ketiga nggak ada, saya bilang hari ini kita nggak makan snack ya nak, nggak usah makan snack. 3-tiganya yang saya cari nggak ada. Nah dari situ kita perlu perhatikan bahwa cerita tentang loyalitas itu sekarang loyalitas yang terbagi. Jadi berpoligami dengan merek adalah sebuah keniscayaan dan ini bukan hanya untuk FMCG, airline aja seperti itu. Belum lagi yang disebut hal-hal yang sifatnya kompleks, mungkin supplier-supplier di B2B setting. Di B2B setting pun yang demikian irreplaceable dulu-dulunya, sekarang akan sudah mulai masuk ke dalam, Pak, saat ini yang terbaik ini loh Pak. Kalau saat itu bolehlah sana. Dan disinilah kejelian dari challenger dibutuhkan pada saat berkompetisi. Karena kita biasanya terlalu emosional untuk mengatakan gantilah ke produk saya. Kalau ini tipsnya adalah saat yang ini saja Pak, Bapak gantikan. Yang itu biarin deh, dia udah duluan kan, istri pertama silakan, itu istri pertama, yang ini istri kedua, saya yang kedua. Tapi jangan sampai nggak dapet loh Pak giliran, nah, ini joke ya, joke poligami. Karena bisa aja kan istri pertama, kedua, ketiga, tetapi yang dibeli yang nomor 3 terus snacknya. Berarti ada problem dong di 1 dan 2. Kalau kita challenger, kita senang banget karena apa? Ternyata kita bisa masuk 3 ini bisa menduduki peringkat 1. Namanya itu nudging, istilahnya itu strategi nudging. Promo-promo yang didesain untuk menggeser posisi di hati itu ada yang bukan menggantikan keseluruhan, tetapi menggantikan di titik atau saat-saat memang yang lebih tepat tawaran kita. Nah jadi ini pertanyaan berikutnya adalah ini tadi, kalau ada 3 sahabat sejati dengan insentif tertentu, pasti dia mau memberikan perhatian lebih. Gitu ya. Nah perhatian lebihnya itu sebenarnya yang kita nggak boleh
namanya itu apa ya? Apa istilahnya itu? Jadi nggak boleh take it for granted. Nah itu dia yang saya mau bilang. Kalau kita dalam relationship take it for granted, biasanya ditembus oleh pilihan-pilihan berikutnya. Nah ini kalau dalam relationship sebenarnya ada simbol yang sangat kuat. Nih, ini kan simbol nggak bisa dibuka ternyata. Ya udah ini. Ini adalah simbol relationship, tetapi harus di-maintain. Karena kalau nggak di-maintain, bisa jadi tawaran kita tidak relevan lagi, kita tidak menyadarinya. Nah dari sini selalu refresh terhadap apakah stay relevan value kita. Yang kedua tadi, consistently deliver. Kemarin sarapan enak banget, hari ini kok nggak ada sarapan apa-apa, ini gimana? Oh, tuh kan, kalau saya kadang-kadang digituin, iya ya, aduh rapot hari ini jelek ya, gitu ya, sarapan aja gak ada. Nah berarti apa? Tidak konsisten. Dan kita nggak boleh berpikir bahwa sudah ada simbol loh, simbol yang sangat kuat ini akan menjaga kita. Kita nggak boleh take it for granted. Demikian pula dengan konsumen. Konsumen itu udah pakai ada ininya loh, bintang 5-nya. So, kalau udah bintang 5 gimana? Apakah dia akan selalu benar-benar nggak bisa bergeser? Nah di situ sebenarnya ya. Jadi maintenance dari sahabat itu penting. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau yang ibu-ibu, yang wanita, pasti pouchnya isinya bermacam-macam merek, ya kan? Yang lipstick pertama ini buat kalau habis bangun tidur pagi-pagi ini. Yang ini kalau di mobil, ini kalau touch up habis sholat. Yang ini kalau pulangnya langsung kondangan, jadi pouchnya aja ada 2. Pouch biasa, pouch kondangan. Belum lagi yang ditinggal di rumah. Jadi lipstiknya 10 merek, betul? Ada 10 merek lipstik. Di mana posisi saya? Gitu kan. Kalau kita tidak tahu di mana posisinya, bagaimana kita bisa memastikan waktu dia pagi hari bangun tidur yang dipakai saya? Kenapa? Karena kadang kita tidak konsisten dalam deliver atau kita biarkan orang lain menawarkan hal yang sama, kita tidak jagain para sahabat ini. Nah jadi ini contoh bahwa kehidupan kita itu sudah sangat multi brand usage. Apa yang terjadi dengan kartu kredit? Siapa yang kartu kreditnya cuma 1 saja? Masih ada ya? Masih ada yang sesetia itu ya? Hanya 1. Karena kartu kredit, kartu debit, belum lagi segala macam kartu. Dan kemudian pertanyaannya ke konsumen bukan berapa banyak yang dimiliki, tetapi kapan kartu A digunakan, kapan kartu B digunakan, kapan kartu C digunakan, dan apakah digunakan sudah sesuai dengan isi marketing plan yang saya tulis di kantor. Kalau yang di kantor, occasion based segmentation yang kita tulis itu adalah untuk saat-saat A, dibeli, kita udah senang banget. Oh dibeli berarti sukses dong, penjualan naik, saya gajian. Tapi dibeli untuk alasan yang berbeda dan kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kalau penjualan meningkat, kemudian kita rame-rame ke Sabu Haci, makan-makan. Coba kalau penjualan nggak meningkat bahkan turun, dipanggil ke ruang meeting, kita ditanyain, kenapa bisa nggak jualan? Di situ audit hanya terjadi saat penjualan turun, padahal penjualan boleh meningkat. Tetapi apa alasan pembeliannya? Betul tidak? Sudah sama dengan marketing plan yang kita targetkan. Hal-hal ini diskrepensi atau gap antara planning dengan actual ini kita mulai harus lebih jeli. Karena map atau peta kita harus sudah dimensional.
kita nggak bisa lagi pakai gaya marketing plan dengan target audience yang demografi, kemudian juga kita menggunakan behavioralnya cuma benefit oriented. Ya kan? OOTD, ibu-ibu cewek-cewek ini OOTD kan, outfit of the day gitu kan. Isinya merek A, merek B, semua mereknya lain-lain semua. Pertanyaannya pada saat kita research, seberapa irreplaceable-nya brand tersebut. Karena bisa aja yang ini tergantikan, yang ini tergantikan, yang ini tidak, ini harus. Nah, disitulah kekuatan atau equity sebuah brand bisa kita lihat. Oke. Ya udah, ini contohnya kan. Judulnya Lalalala, banyak banget brandnya. Dan yang saya sampaikan tadi bukan hanya untuk produk consumer biasa, B2C, tetapi ini sudah masuk ke B2B. Khususnya karena bisa ditawarkan oleh Alibaba. Kapan beli Alibaba, kapan kita pakai supplier yang biasa. Karena online banyak sekali B2B yang menawarkan juga. Jadi kita perlu lihat di situ. Nah, behavior changes ini sebenarnya pada saat kita memetakan ulang, di sanalah kemudian kita akan bisa menggunakan insight-insight baru itu untuk meramu kegiatan Markom apa saja untuk next year, tetapi dengan menggunakan insight, behavior change, dan juga kemudian kita lebih realistis dan legowo tadi. Tetapi tidak berarti kemudian target turun, enggak. Kalau kita bilang hanya saat itu, tapi harus lebih banyak orang. Jadi kalau dikalikan value-nya atau istilahnya volumenya akan tetap harus tinggi. Tetapi kita perlu safeguard, kita perlu jagain agar segmentasi occasion itu tetap menjadi kita yang pertama, kita yang akan dipilih. Untuk yang terakhir, ini mungkin untuk penutup saya akan jelaskan sedikit tentang fenomena influencer marketing. Karena influencer marketing ini juga termasuk yang dianggap makin lama kok makin mahal ya. Gitu kan? Untuk dengan yang sifatnya selebgram, yang followernya sangat banyak. Namun tren terakhir ini adalah masuk lebih ke nano dan mikro. Mengapa? Sebenarnya karena yang disebut pertemanan itu adalah yang dikenal. Kalau ini selebriti yang hanya ada sebuah imajinasi saja, dia bagus dan belum tentu authenticity dari message-nya itu betul, untuk awareness mungkin oke, influencer seperti itu. Namun kalau kita ingin bahwa influencer itu sampai conversion, kemudian bahkan sampai loyal maintenance, mungkin kita harus berpikir ulang untuk yang disebut related influencer. Nah, related influencer ini sudah mulai dilakukan dan penelitian-penelitian itu melihat ada satu variabel yang namanya kongruensi. Kongruensi artinya saya kenal dan saya tahu perilaku kita kurang lebih sama. Jadi kalau kamu pilih itu berarti kita akan juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Salah satu penelitian saya seputar university branding, ternyata lebih efektif waktu kakak kelas yang bilang. Kakak kelas di SMA yang sama, dia udah masuk ke university, dia cerita di Instagramnya. Wah ternyata asik banget nih di kampus, ini lihat nih klubnya kayak begini-begini. Itu ternyata jauh lebih efektif daripada orang marketing university menceritakan di info session. Nah jadi related influencer ini kita perlu masukkan ke dalam agenda revisit ya, revisit your influencer marketing karena semakin lama kemudian menjadi semakin tidak efektif. Jadi cost per kontaknya menjadi mahal dan belum tentu impactful. Oke.
Gitu ya. Jadi revisit pemilihan influencer dan kemudian dievaluasi dibanding dengan target. Nah, ini ada yang berpikir bahwa my competitor using that, so saya juga harus. Kenapa? Nggak bisa jual kalau nggak ada influencernya. Bahkan kadang-kadang kalau dalam diskusi dengan para startup, belum apa-apa udah tanyanya, Bu kira-kira influencer mana ya Bu ya yang cocok? Bagaimana kalau nggak usah pakai sekalian? Saya bilang gitu. Karena apa? Ini kita aja belum tahu tawaran value-nya yang mau seperti apa, sudah berpikir mau spending uang untuk markom dan itu influencer. Bagaimana kalau riset dulu? Kita nggak punya budget Bu untuk research. Kok itu punya? Influencer kok punya? Ya kan influencer habis itu bisa jualan. Yang bilang bisa jualan siapa? Kalau dia nggak tepat, itu uang keluar jendela semuanya. Daripada uang keluar jendela, mending kasih saya bisa jalan-jalan masih ada gunanya. Bermanfaat loh, daripada itu tidak bermanfaat. Nah, jadi para startup, nggak semua ya, tetapi banyak para startup dan UKM yang merasa sayang sekali untuk mengeluarkan uang research. Kenapa? Karena research dianggap cost, sedangkan markom dianggap investment. Investment tanpa riset seperti kita berjalan tanpa peta. Nyampe enggak? Insya Allah sambil ditambah tahajud tiap malam. Ya kan? Mudah-mudahan sampai. Tapi kalau kita punya research itu yang akan membuat peta. Dan peta perjalanan itu termasuk yang tadi. Siapa yang memutuskan? Siapa yang menginisiasi? Siapa yang menjadi usernya? Bagaimana dinamika dalam decision making proses tadi? Apakah kita udah kenal decision making proses untuk pembelian sebuah produk itu kompleks. Dan pada saat kita research, kita akan menjadi tahu consumer journey-nya dan kemudian kita bisa memberikan yang lebih baik. Oke? Ini loh contohnya para nano influencer atau mikro bahkan ya. Mana yang lebih kecil? Mikro atau nano? Ya, dan saya salah satunya di situ. Jadi kalau saya beli sepatu baru pasti pada tanya, sepatu baru merek apa nih? Mau diinjek gitu kan? Oh sorry nggak boleh diinjek dong, sayang. Tapi saya kasih tahu mereknya. Beli di mana? Pagi ini aja ada yang tanya, jaket yang kemarin jalan-jalan ke Bundaran HI merek apa? Harganya berapa? Langsung pesan saat itu juga. How efektif orang-orang yang kenal ternyata. Jadi orang-orang yang kenal itu powerful. Karena credibility-nya nggak perlu kita bangun lagi. Nah, ini sekalian promosi kan, ya kan? Sekalian promosi kita punya komunitas Jalpak. Jadi komunitas ini tiap hari jalan pagi supaya sehat sebetulnya efek pandemi. Kalau dulu kan kita nggak bisa pergi, mau kemana? Ya udah jalan-jalan di kompleks aja. Tapi sekarang kita lanjutkan. Nah, ini terakhir, to live the brand. To live the brand itu adalah pada saat kita memberikan value kepada audience, apakah kita sendiri sudah juga menjadi contoh user atau belum? Kalau kita bilang, makanya di perusahaan kan gitu, kadang suka diberikan paket produk. Karena jangan sampai di sini Unilever waktu itu saya di Unilever punya Blue Band, di rumah saya pakainya apa yang dulu itu namanya, yang berbeda. Palmbum gitu misalnya. Karena apa? Loh, yang jualan kok makannya lain. Nah itu kalau kita lihat sehari-hari dari produknya. Tetapi value-value yang sifatnya lebih kepada istilahnya bagaimana sebuah perusahaan itu bukan hanya untuk profit, tetapi mereka juga untuk sosial juga. Mereka memikirkan corporate social responsibility bukan sekedar retorika, tapi betul-betul dijalankan. Nah, di sanalah to live the brand itu bukan lagi hanya untuk waktu rekrutmen saja, tetapi juga dilihat dalam keseharian. Karena keseharian dari employee itu by the way ada di Instagram. Dan kita bisa melihat jendela dari perilaku orang-orang di perusahaan itu ada di Instagramnya. Sehingga apa? To live the brand itu, loh kamu jualan health products kok makannya cilok.
Gitu. Jangan dong, kalau udah health product ganti menunya gitu. Nah itu to live the brand. Ya oke, terakhir lagi, last terakhir. To note aja, audit menjadi kata kunci, brand audit. Tanpa audit tadi kita berjalan tanpa peta, kita berjalan tanpa arah, hit and miss, lebih banyak miss, enggak hit gitu. Kapan kita mau mencapai sasaran? Ya, karena nanti pada saat kita tahu peta tadi ya, mapping dari consumer behavior, kemudian bagaimana dinamika dari decision making process, kita akan menggunakan resources kita lebih efektif dan lebih efisien. Katanya Kevin Keller, life is short and build a strong brand. Kalau di sini Bapak Ibu sebagai personal, saya tambahin personal. Build your personal brand karena life is short. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kami persilakan Ibu untuk tetap berada di atas panggung dan kami persilakan kepada Ibu Susi. Udah nggak ada waktu, habis waktunya. Iya, mohon maaf Ibu, rupanya waktunya sudah Oke, kalau habis begitu dan mungkin sangat gini, terbatas hanya sekali. satu untuk message aja. Boleh Bapak Ibu untuk follow my LinkedIn sama Instagram, amalia.e.maulana, karena saya banyak juga memberikan dalam tanda kutip sharing-sharing mengenai branding di sana. Mudah-mudahan kita menjadi networking dan siapa tahu saling memberikan manfaat insya Allah. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak. Kami persilakan Ibu untuk tetap berada di atas panggung dan selanjutnya kami terus mengundang kepada Ibu Susi untuk dapat memberikan plakat kepada Ibu Amalia E. Maulana. Kami persilakan. Ya, Bapak dan juga Ibu, demikian tadi telah kita dengarkan seminar infobrand.id yang disampaikan oleh Ibu Amalia, dan semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan terutama dalam membangun brand yang kuat di tahun yang penuh dengan tantangan. Kami persilakan untuk dapat memberikan foto bersama terlebih dahulu dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1 dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali.